Halo guys, kembali bersama gua Tosan, tentunya di Tipsy Tosan, program dari Prestige Production yang akan selalu membebani kalian dengan kebaikan-kebaikan mengenai bagaimana kalian dapat menjaga mobil kalian secara maksimal agar mobil itu tetap fun to drive. Kalian tetap harus ingat kalau sebelum mobil kalian rusak pasti kalian akan kurang aware sama kebutuhan kalian. Tapi ketika mobil kalian sudah rusak, pasti kalian akan amat sedih. Kalian lagi galau, putus cinta, kerjaan sulit, ataupun yang lainnya. Kalau kalian berada di mobil semacet apapun itu, pasti kalian tinggal menyalakan radio atau putar lagu kesukaan kalian. Kalian teriak-teriak mau gimana pun gak akan ada yang peduli dan itu happy banget. So, jaga terus mobil kalian. Sebelumnya, jangan lupa setiap videonya tolong di like bagi kalian yang suka. Terus juga boleh di share ke semua orang, siapapun itu kalian share. Habis itu kalian juga boleh komen apapun boleh. Terus kalian boleh komen pengennya Tipsy Tosan itu bahas apa aja ke depannya ya. And jangan lupa juga untuk subscribe Prestige Production dan stay tune terus di channel ini. So for today kita akan membahas hal-hal apa aja yang dapat kalian lakukan. Niscaya dengan hal-hal ini yang dapat kalian lakukan di rumah secara rutin dapat memperpanjang umur mobil kalian dan tentunya menjaga mobil kalian tetap 100%. Jadi langsung aja gue akan tunjukin langsung ke depan salah satu mobil yang sebenarnya di tiap mobil komponen-komponen ini mungkin terlihat berbeda, tapi pasti ada. Kalaupun tidak ada, ya berarti di skip aja. Tapi step-step ini akan berguna bagi kalian untuk cek rutin secara harian di rumah dan juga tentunya di jalan. So, stay tune. Kita langsung aja ke TKP. Oke, sekarang kita udah ada di bengkel. Gua akan menjelaskan dulu yang utamanya yang bisa kalian lakukan hanya membuka kap mesin, lalu lihat lebih dekat. Kita pertama kali langsung cek dulu. Hari gini udah gampang. Setiap handphone kalian pasti udah ada flashlight-nya, udah ada senternya. Jadi pakai aja itu. Pagi hari kalian teliti aja sekiranya di ruang mesin ini ada bocor atau enggak. Kalau ada bocor berarti itu butuh penindakan lebih lanjut yang mana harus ke bengkel. Dan apa saja selanjutnya yang perlu kalian cek dan kalian bisa cek sendiri. Yang paling pertama tentunya adalah perminyakan dan terpenting adalah mesin, oli mesin. Oli mesin di sebagian mobil atau mayoritas mobil memang ada dipsticknya. Ini Mercy keluaran tahun 2014 juga masih ada dipstick ya. Jadi untuk pengecekan oli kita bisa angkat dipsticknya seperti ini. Di ujungnya kalian bisa lihat seberapa banyak oli yang masih tersisa di dalam mobil. Dan sudah seperti apa warnanya. Kalau misalnya warnanya sudah kalian lihat mungkin sudah terlalu gelap atau udah nggak oke banget, sebelum kalian tunggu waktunya servis, kalian bisa langsung untuk ganti. Untuk menjaga mesin mobil kalian tetap maksimal. Dan di sini juga kalian bisa lihat apakah olinya itu kurang atau tidak, atau cukup, atau udah max, kalian bisa lihat di sini. Itu yang paling penting salah satunya, dan yang kedua adalah air radiator, karena bagaimanapun mesin kalian dalam kondisi menyala, terutama dalam berjalan ataupun high speed, dia temperaturnya akan semakin tinggi dan kebutuhan akan pendingin itu tentunya semakin besar. Kalian bisa lihat kalau misalnya seperti di unit ini, kalian bisa lihat langsung lebih dekat, bisa langsung terlihat. Contohnya di sini adalah kita bisa lihat max-nya itu di berapa dan kurangnya di berapa. Kalian tinggal lihat karena ini kebetulan air coolant-nya berwarna biru jadi cukup terlihat jelas. Kalau misalnya kalian kurang yakin, kalian gampang aja tinggal buka dan intip secara langsung yang kebetulan ini penuh jadi akan baik-baik aja. Sebenarnya perminyakan itu juga masih banyak lainnya. Seperti oli rem, oli power steering dan sebagainya. Untuk mobil-mobil yang sudah tergolong baru atau mobil-mobil Eropa, tentunya mereka sudah dilengkapi oleh sensor-sensor yang mana ketika mobil kalian mengalami kekurangan dari masing-masing minyak itu tentunya akan memberikan informasi kepada instrumen cluster yang ada di dalam.
Oke, nextnya selain air radiator dan minyak mesin atau oli mesin tentunya kalian harus memperhatikan aki mobil kalian. Sebenarnya dalam kita melihat aki mobil masih oke atau enggak dibutuhkan yang namanya battery tester. Tapi kan itu tidak mungkin atau mungkin kalian tidak memerlukan itu di rumah. Caranya yang paling gampang adalah kalian coba menyalakan mesin di pagi hari, ya kan? Apakah mesinnya langsung ngejreng secara normal atau mungkin agak berat? Tapi seperti ini, mobil yang nyalanya jrengnya masih oke pun belum tentu itu akinya masih oke. Sehingga kalian dapat melihat lagi ke akinya dimanapun akinya berada. Kebetulan mobil ini ada di belakang, kita skip aja. Kalian perhatikan itu akinya sudah berapa lama. Umumnya aki ada yang bisa berumur 1 tahun, 2 tahun. Nah sebelum itu sebaiknya sudah diganti. Tapi kalau misalnya masih bagus dan kalian masih mau menunggu sampai baterainya agak lemah, itu preference dari kalian masing-masing. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi yang kalian bisa lakukan di rumah adalah memperhatikan gas buang. Kalian nyalakan mobil itu pada pagi hari, seperti apakah warna gas buang dari knalpot mobil kalian. Kalau dia berwarna putih tapi kondisinya masih pagi, itu wajar-wajar aja karena ada kondensasi dari pendinginan mungkinnya dari malam hari sampai pagi hari. Tapi kalau misalnya di mobil bensin misalnya sudah berwarna seperti warna hitam, sekalipun itu berarti ada trouble yang mungkin sangat parah. Jadi sebaiknya setelah itu kalian segera langsung panggil asisten dari bengkel terdekat manapun untuk melakukan pengecekan. Hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan itu tidak banyak, tapi untuk kenyamanan seperti lampu-lampu ataupun air wiper sebaiknya kalian cek secara rutin juga. Yang terpenting juga misalnya seperti lampu, kalau misalnya kalian nggak cek, di negara kita ini sudah ada peraturan semua lampu sen dan lainnya itu harus aktif ketika berkendara. Jadi jangan sampai ketika kalian di jalan dan lampu kalian mati, ada polisi nyamperin kalian untuk tilang, tentunya kalian tidak mau. Oke, nextnya itu ada ban. Tentunya ban kalian juga harus perhatikan. Umur ban kalian itu tertera di samping kanan. Di samping luar dari setiap ban itu ada umurnya. Mungkin umur ban itu sekitar 3 tahun sebaiknya sudah diganti. Lebih baik lebih cepat lagi. Tapi maksimal itu rata-rata di angka 5 tahun. Untuk lebih pastinya, kalian bisa melihat langsung dari ulir-ulirnya. Kalian tinggal masukkan kuku apakah ini kira-kira masih oke untuk jalan atau tidak. Kalau misalnya memang sudah tergolong botak, sebaiknya jangan sampai pelit-pelit, kalian segera ganti aja. Karena konsekuensinya sangat besar ketika kalian mengalami kempes di jalan yang sampai bisa meledak, tentunya dapat merusak bagian mobil lainnya. Oke, terakhir yang perlu kalian perhatikan adalah kembali lagi ke urusan bengkel, yaitu jadwal servis. Biasanya kalau kalian ganti oli ataupun misalnya kalian ke dealer dan lainnya, kalian akan diberikan buku servis seberapa lama yang selanjutnya kalian harus servis. Nah itu penting banget, harus dilakukan. So ini aja untuk yang posisi diam. Sekarang kita akan lanjut masuk ke dalam mobil, karena bagaimanapun dengan kita mengendarai mobil, kita pasti akan lebih tahu apa aja yang terasa kurang. Let's go. Oke guys, kita udah ada di dalam mobil. Tentunya kita nyalakan dulu mobilnya. Jangan lupa pasang seat belt. A few moments later. Sesuaikan kebutuhan, nyalakan AC. Oke, apa yang mau kita cek dengan kita bawa mobil. Jadi kalau kita bawa mobil, kita akan merasakan feel-nya lebih jelas ketimbang apa yang kita lakukan sebelumnya tadi, hanya sebatas penglihatan. Jadi kita akan drive mobil ini. Keluarin dulu ya guys. Mobil ini adalah Mercedes-Benz C63 Black Series Limited Edition. Hanya beberapa ratus unit aja di dunia. Jadi setiap mobil tentunya memiliki feel yang beda, bagaimana cara kita bawanya juga. Rasanya juga akan beda-beda setiap mobil ya intinya. Nah, yang paling penting adalah
ketika kita bawa mobil, kita cek dulu apakah gasnya tetap sama seperti kemarin. Kalau misalnya kita beli mobil baru, itu pasti akan mudah untuk mempelajari feel-nya karena mobil benar-benar grass, dan ketika kita bawa otomatis itu adalah rasa yang 100% kita dapatkan. Nah, kalau misalnya dalam keseharian kalian besok-besoknya ternyata ada perbedaan, misalnya gasnya kok jadi kayak kurang oke, terus digas juga mobilnya nggak mau maju, kayak lemot banget, yang pasti itu ada masalah dan kalian harus ke bengkel. Nah, kalau misalnya selanjutnya, kalau misalnya kalian ada di dalam mobil, kalian jangan langsung happy-happy menyalakan audionya. Kalian bawa santai aja tanpa audio, lalu kalian menembus jalan Jakarta yang otomatis akan menemui jalan-jalan yang cukup rusak, kalian akan merasakan kaki-kakinya. Kalau misalnya dari segala sisi mobil kalian dengarkan tidak ada bunyi apa-apa, berarti mobil kalian dalam kondisi maksimal. Kalau sudah kalian temukan ada sebuah bunyi dan lainnya, lebih baik kalian jangan tunggu dan buat janji aja ke workshop. Karena sedikit pun bunyi yang ada, kalau misalkan dibiarkan dan ternyata itu merupakan suatu hal yang parah, dapat merembet ke bagian-bagian lainnya. Selanjutnya adalah kalian bisa cek juga instrumen clusternya. Apakah instrumen cluster mengeluarkan warning-warning yang tidak seharusnya? Semisalnya keluar ada kurang oli atau misalnya temperaturnya jauh lebih tinggi, itu sebaiknya kalian juga langsung datang ke workshop. Yang paling penting adalah juga kalian cek lagi adalah itu AC-nya. Gimana AC-nya? Kalau misalnya kalian selama daily basis itu bawa mobil terus, pastikan kalian di Jakarta yang lumayan panas ini akan mengetahui kapankah AC itu kurang dingin. Ketika itu kurang dingin, otomatis yang nantinya akan trouble itu bukan mobilnya, tapi adalah kalian. Kalian pasti akan merasa tidak nyaman karena panas. So, itu aja saran untuk hari ini. Kalian bisa lakuin itu semua saat kalian berkendara. Yang sebelumnya pun kalian bisa lakukan di pagi hari. Sampai di sini dulu, kita bakal lanjut lagi, balik ke ruangan. Oke, kita udah ke bengkel, kita udah cek juga bagaimana dimulai dari ruang mesin, simple aja, cuman cek-cek kebocoran, sampai endingnya melihat bagaimana sih gas buang yang seharusnya. Lalu kita juga udah jalan-jalan sedikit, gue jelaskan tadi di mobil, yang gimana caranya kita tuh ya kalau pagi-pagi nggak usah langsung dengerin lagu dulu, kita coba mobil kita gasnya enak apa enggak, terus ada bunyi-bunyi apa enggak, itu semua dari dua posisi tadi. Kalau misalnya kalian lakukan secara rutin, itu kurang lebih udah hampir sama seperti kalian general check up di bengkel. Tapi untuk lebih jelasnya tetap dong datang aja langsung. Buat janji ke Prestige Workshop, kita akan mengupas tuntas mobil kalian lebih detail sehingga apapun yang terjadi pada mobil kalian, kalian akan tahu dan kedepannya kalaupun harus diperbaiki, perbaiki dan kalian bisa fun to drive lagi selama-lamanya. Oke, so for today itu dulu, sampai sini kita akan bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Signing out, see you next time.